Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guru SMP di Kota Lubuk Linggau diduga melakukan pelecehan seksual di dalam sekolah. Sejumlah mahasiswa baru diminta mencium temannya oleh sang senior. Banjir bandang menerjang Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2 orang tewas. Banjir bandang menerjang Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Akibat musibah, sejumlah rumah terseret banjir. 2 orang warga tewas, 1 hilang belum ditemukan. 3 rumah pemukiman masyarakat. 5 rumah warga rusak, sebuah jembatan gantung terputus, dan sejumlah kendaraan milik warga rusak. Kejadian ini adalah pemandangan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Selasa lalu. Terjangan banjir bandang begitu dahsyat. Bahkan kuatnya terjangan banjir menyebabkan 3 rumah warga terseret banjir. Dalam musibah ini 3 orang warga Desa Tanjung Harapan dinyatakan hilang. Ketiganya adalah Lina, Suryati, dan Tarzan. Banjir bandang yang melanda kawasan ini datang secara tiba-tiba di saat warga tengah beristirahat. Terjadi banjir bandang di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau. Ada 3 warga yang terseret arus banjir tersebut, dan paling tidak ada 3 rumah yang juga ikut terbawa arus banjir bandang tersebut. Dan juga dilaporkan ada beberapa rumah dinyatakan rusak berat. Dan juga Keramaian di tengah derasnya aliran sungai ini adalah proses evakuasi 2 korban meninggal. Korban yang terseret banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Desa Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban yang ditemukan bernama Tarzan dan kerabatnya Suryati. Jasad Suryati ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, sedang jasad Tarzan ditemukan 2 km dari tempat tinggalnya. Untuk mencari keberadaan korban, tim SAR yang terdiri dari BPBD Ogan Komering Ulu Selatan dan TNI Polri serta dibantu warga melakukan pencarian dengan menyusuri sepanjang aliran Sungai Are. 2 korban atas nama Tarzan dan atas nama Sur, Pertuan Bersalim itu sudah diketemukan. Sedangkan atas nama Lina, istri dari Tarzan, itu belum ditemukan. Petugas saat ini telah mencari 1 korban yang hilang atas nama Lina, yang merupakan istri dari Tarzan. Banjir bandang yang melanda kawasan ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sehingga membuat Sungai Are meluap. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Massa berunjuk rasa menolak kendaraan truk bertonnase besar melintas Kota Palembang di luar jam operasional. Aksi itu berlangsung ricuh di kantor Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Warga kesal aksi mereka tidak mendapat respon dari Kepala Dinas Perhubungan Sumsel. Ratusan warga mengatasnamakan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu siang. Aksi ini diwarnai kericuhan saat sejumlah massa memaksa masuk ke dalam kantor dihalangi oleh petugas. Warga kesal aksi mereka tidak mendapat respon dari Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Ari Narsa. Aksi unjuk rasa warga ini buntut dari maraknya kendaraan truk bertonasi besar yang bebas berkeliaran keluar masuk Kota Palembang di luar jam operasional. Warga menduga ada pembiaran dari Dinas Perhubungan Sumatera Selatan yang mengizinkan kendaraan itu bebas melintas. Padahal di dalam instruksi gubernur tentang penggunaan jalan khusus jelas, truk bertonnase berat seperti truk kontainer, truk tangki, truk angkutan batu bara dilarang melintasi kota. Itu adalah mereka
baru bisa masuk dan keluar dari kota Palembang, dari dalam kota Palembang ini dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Tapi kenyataannya siang hari bolong mereka melintas ya seenaknya. Bahkan sudah terjadi beberapa insiden kecelakaan ya akibat ya kendaraan-kendaraan ini pertama sudah melanggar jam operasional. Yang kedua, banyak kendaraan ini yang dikamuflase yang mereka sesungguhnya tidak layak untuk operasi ya umurnya. Kemudian juga ada manipulasi, Masa juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Ari Narsa selaku orang yang bertanggung jawab atas permasalahan ini. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir terus meluas, bahkan kebakaran mulai mendekati Jalan Tol Palembang Indralaya. Sementara asap yang ditimbulkan dari pembakaran lahan mulai berhembus menyelimuti jalan tol. Jalan tol Palembang Indralaya ini diselimuti asap dari kebakaran lahan. Ya, kabut ini berasal dari kobaran api yang membakar lahan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pembulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Api yang membakar lahan dari 2 hari sebelumnya kian meluas. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni, dan TNI Polri terus berjibaku memadamkan api selama 2 hari terakhir. Tidak hanya jalur darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan menerjunkan 2 unit helikopter pembom air. Meski telah bertonton air dijatuhkan, namun api tak kunjung padam. Luas area yang terbakar serta kencangnya angin menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Titik awal itu pada kemarin sudah ada terlihat dan hari ini adalah lanjutan pemadaman dari kemarin. Kalau tim dari BPBD berapa regu untuk ke wilayah lokasi? Untuk kemarin kita menurunkan 3 regu dan terdiri dari Manggala Agni, BPBD Provinsi, Polri dan TNI serta masyarakat. Untuk saat ini hanya ada 1 desa, yaitu Desa Arisan Jaya. Meski jalan tol Palembang Indralaya sempat diselimuti asap dari kebakaran lahan, namun sejauh ini belum mempengaruhi arus lalu lintas kendaraan. Walau demikian, pengendara yang melintas diimbau untuk tetap berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Didi Ruansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.